Untuk kita semua, saya berterima kasih kepada Pastor Joli, Pendeta Joli yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir dan juga membagikan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Saudara, saya dengan Pastor Joli itu bertemu dalam satu perkumpulan. Jadi perkumpulan ini adalah perkumpulan yang disebut dengan perkumpulan Kawanua. Kawanua itu artinya satu kampung ya Pak ya. Tetapi sebenarnya saudara, saya bukan Kawanua dalam arti orang Minahasa seperti Pastor Joli ya. Saya orang Batak, tetapi istri saya Kawanua ya, orang Minahasa. Jadi disitulah saya bertemu ya, orang Minahasa atau orang Manado biasa disebut ya. Disitulah saya bertemu dengan Pastor Joli dan sangat bersyukur bahwa saya mengenal beliau dengan baik, orangnya rendah hati, ya sangat cocok jadi pendeta ya, sangat cocok jadi gembala dan ya kita sering ketemu dan hari ini puji Tuhan boleh bertemu dalam pertemuan yang sangat baik di mana saya boleh mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada jemaat GPDI Ecclesia Family. Benar ya Pak ya? Saya sangat bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini boleh bertemu dengan saudara yang terkasih. Baiklah saudara, ya sudah terlihat ada gambar di sana saudara, gambar pohon yang banyak buahnya saudara ya. Jadi kalau Tuhan Yesus seringkali memang memberikan ilustrasi tentang kehidupan kita sebagai orang percaya itu seperti pohon ya, yang banyak buahnya. Banyak buahnya. Dan pembelajaran kita pada hari ini adalah berjudul berbuah dan terus berbuah. Saudara, kalau hari ini saya khotbahnya seperti mengajar seperti itu, mohon maklum karena saya adalah seorang dosen ya, saudara-saudara ya. Saya dosen untuk pendidikan agama di Universitas Jambi. Jadi mungkin kalau anak-anak atau cucu daripada Bapak Ibu Saudara kebetulan berkuliah di Universitas Jambi, maka kemungkinan akan bertemu dengan saya ya. Bertemu dengan saya untuk mata kuliah pendidikan agama. Dan saya juga mengajar di seminari baik di lokal ya dan juga di Kanada dengan cara jarak jauh ya. Kebetulan saya bergabung di sana sebagai salah seorang pengajar ya. Namanya di Worldwide Evangelical Seminary. Saya mengajar di sana dan banyak mahasiswa itu berasal dari Afrika dan dari Asia ya. Ada beberapa dari benua yang lain tetapi sangat sedikit jumlahnya ya, paling banyak itu dari Afrika ya saudara. Jadi kita belajar secara jarak jauh. Demikian perkenalan dari saya sedikit. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, sungguh indah pada pagi hari ini kami boleh bertemu dalam kesempatan yang baik, dalam kondisi keadaan yang baik. Tuhan memberkati, menyediakan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini Tuhan, untuk kesempatan yang luar biasa, untuk suasana yang baik. Tuhan memberkati kami sampai saat ini. Tuhan juga kiranya berkati kami Tuhan. Pada hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berbicara, menuntun, membimbing kami. Sehingga apapun yang kami boleh dengar, apapun yang hamba sampaikan, itu boleh sesuai dan seturut dengan kebenaran dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pembacaan Alkitab kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Saudara, mari kita melihat pada, saya sudah lama tidak oke, baik ya saudara. Allah menghendaki umatnya berbuah saudara, seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya satu kali tetapi terus menerus berbuah banyak dikatakan saudara. Jadi berbuah itu saudara adalah konsekuensi
positif daripada relasi kita dengan Allah. Kalau saudara mau berinteraksi dengan Tuhan, kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, maka ada konsekuensi positif daripada berelasi dengan Tuhan. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, maka ada konsekuensi positifnya saudara, yaitu bahwa saudara akan berbuah, dan buahnya itu saudara akan banyak dan kontinu dan terus menerus sampai akhir hidup kita. Amin. Dapat saya katakan bahwa berbuah itu adalah tujuan hidup kita, bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk berbuah, dan buah kita banyak dan kontinu sampai akhir hidup kita. Amin. Sehingga saudara seringkali memang diilustrasikan bahwa hidup kita ini seperti pohon, dari awal berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu banyak saudara. Ketika saya mengatakan buah, saya percaya bahwa saudara kira-kira sudah dapat mengimajinasikan ataupun mengartikan buah apa yang saya maksudkan. Buah itu bisa adalah buah-buah roh, buah itu bisa adalah buah-buah penginjilan, buah itu adalah buah-buah yang baik sebagai konsekuensi, sebagai akibat daripada relasi kita dengan Tuhan. Amin. Di dalam perjanjian lama dan baru, panen jasmani dan rohani adalah gambaran saudara. Gambaran tentang kehidupan berbuah di hadapan Allah. Saudara kalau lihat dalam perjanjian lama, di situ saudara ketika umat Tuhan, bangsa Israel ketika itu, ketika panen pertama mereka diinstruksikan. Jadi saudara kalau mengetahui arti daripada Taurat itu saudara, itu artinya adalah instruction atau instruksi. Jadi instruksinya saudara, kalau panen maka mereka perlu membawa seberkas gandum lalu membawanya kepada imam. Untuk apa saudara? Agar imam itu bersama dengan umat Israel yang sudah mendapatkan panen itu boleh mengucap syukur. Amin. Jadi kemudian setelah itu 50 hari, 7 minggu, ya 7 minggu itu artinya 7 kali 7 berapa saudara? 49. Maka hari yang ke-50 maka mereka akan celebrate, mereka akan merayakan apa saudara? Merayakan panen, merayakan penyediaan Tuhan, merayakan pemberian Tuhan. Mereka akan mempersembahkan kambing, domba, lembu, dan banyak lagi saudara untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara, ketika saya bilang tadi 7 kali 7 49, hari ke-50 saudara, itu disebut dengan Pentakosta. Jadi saudara bersyukurlah menjadi anggota jemaat Pentakosta saudara, karena saudara diingatkan untuk terus berbuah, menghasilkan, untuk terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita pertama-tama berkat jasmani dalam hidup kita. Di dalam kitab Imamat. Amin. Kita perlu mempunyai respon, kita perlu mempunyai rasa syukur kepada Tuhan karena berkat-berkat yang diberikannya dalam hidup kita. Saudara, hari ini kalau kita boleh bernyanyi tadi, kita boleh menari, kita boleh memuji Tuhan, itu semua adalah karena pemberian Tuhan saudara. Saudara, orang yang mengalami sakit kritis itu sangat mengerti betapa berharganya dapat beraktivitas seperti kita hari ini. Saudara, beberapa minggu lalu saya memeriksakan diri saya saudara, bersamaan ketika saya donor darah, dan saya terdeteksi terkena apa yang disebut dengan hipertensi saudara. Ya, hiper itu artinya tinggi, tensi itu artinya tensi ya, tekanan darah tinggi. Sebelumnya saudara, saya merasa wajar-wajar normal saja kegiatan saya, tetapi setelah terdeteksi, saya dinasihatkan dokter
dikatakan Bapak harus segera ke dokter dan harus konsultasi. Saudara, setelah itu saya yang tadinya tidak pernah belajar tentang hipertensi, lalu saya cari-cari tahu, saudara, apa ini hipertensi. Dan saya lihat akibatnya cukup serius, saudara. Dan setelah itu saya mulai menjaga diri saya mulai menjaga makanan saya, saudara. Saya mulai menjaga berat badan saya, saudara. Saya ini overweight. Tadinya ini jas, saudara, nggak cukup ya. Beberapa waktu lalu jas saya ini nggak cukup. Saya tidak pernah pakai jas ini tadinya. Bukan karena dia kurang bagus, tapi sudah sempit, saudara. Tapi sekarang puji Tuhan sudah agak longgar ya. Karena saya diet, saudara ya. Dan berat badan saya turun 5 kilo. Dari 95 turun menjadi 90. Ya, puji Tuhan sekarang sudah lebih fit. Apa yang saya mau katakan dengan pengalaman saya, saudara, adalah betapa anytime, setiap waktu hidup saya ini bisa berakhir, ya. Kita pun demikian, kapan saja. Dan itu hanya dengan kenaikan tensi, saudara. Tensinya sangat tinggi, sudah override begitu, habis, selesai. Artinya, saudara, setelah mengalami itu saya jadi merasa bersyukur. Iya ya, selama ini saya boleh ke sana kemari, banyak kegiatan, boleh melayani Tuhan. Saudara, waktu saya terdeteksi itu, saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayani lebih lama lagi, Tuhan. Tolong jangan cepat-cepat pergi ke surga. Ya, tugas pelayanan masih banyak, Tuhan. Masih banyak hal yang saya pengen lakukan. Tuhan, berikanlah waktu yang lebih lama lagi. Puji Tuhan, saudara, setelah mencoba memeriksa lagi, saudara, tensi darah saya sudah turun jauh, saudara. Sudah ambang batas bawah yang akan menjadi normal. Amin. Saudara, sekali lagi hari ini kalau kita boleh sehat, boleh beraktivitas, itu semua adalah karena pemberian Tuhan. Dan kita patut bersyukur. Kita patut memuji Tuhan atas semua pemberiannya. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara, juga mencatat ada buah yang lain selain daripada buah jasmani yang saya katakan tadi, juga adalah buah penginjilan. Dalam Kisah Para Rasul itu mencatat, saudara, hasil nyata daripada kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul itu adalah kitab yang banyak sekali menyebutkan kata Roh Kudus. Jadi saudara, kalau ingin mengetahui siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul, itu adalah penulis yang sama dengan yang menuliskan Injil Lukas, saudara, yaitu Lukas. Lukas itu banyak menyebut kata Roh Kudus, baik di dalam Injil maupun di dalam Kisah Para Rasul. Kalau hari ini Lukas masih hidup, mungkin dia berjemaat di gereja Pentakosta, karena dia banyak menyebutkan kata Roh Kudus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kemudian di mana, saudara? Di Judea. Kemudian di mana, saudara, lagi? Di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, itulah ayat kunci daripada kitab Kisah Para Rasul. Saudara, kalau mau baca kitab Kisah Para Rasul, saudara bisa membagikan kitab itu wilayah penginjilan mulai dari Yerusalem pasal 1 sampai 7. Kemudian pasal 8 sampai yang ke-12 itu adalah dari Judea dan Samaria. Kemudian pasal yang ke-13 sampai 28 itu sampai ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Sampai ke Roma, saudara. Jadi benarlah yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa
Murid-muridnya akan menjadi saksi di Yerusalem, pasal 1 sampai 7. Kemudian pasal yang ke-8 sampai 12 di Judea, Samaria. Kemudian pasal yang lebih jauh lagi, pasal 13 sampai 28. Sampai ke Yunani, sampai ke Roma, dan bahkan Paulus juga ingin pergi ke Spanyol, saudara. Ya, jadi benar yang dijanjikan oleh Tuhan, gereja bertumbuh. Saya akan jelaskan bagaimana gereja itu bertumbuh. Dari hanya 12 orang, kurang 1 jadi 11. Kemudian 120 di Yerusalem. Kemudian tambah lagi 3.000 pada hari Pentakosta. Kemudian terus tambah lagi, nanti saya akan jelaskan, saudara, untuk kita semua dari kitab Kisah Para Rasul. Baik, itu sedikit pendahuluannya ya, saudara ya. Saudara-saudara yang terkasih, baik, kita kembali lagi kepada panen jasmani. Itu adalah saya kasih gambaran besarnya dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Panen jasmani, saudara, di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai yang ke-21. Di sana diinstruksikan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahannya. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah atas berkat materi. Saudara, ini yang seringkali diperdebatkan di dalam media sosial belakangan ini. Ya, tentang apakah kita sebagai orang percaya perlu memberikan persembahan kita? Apakah kita perlu memberikan persepuluhan kita? Ribut, saudara, di media sosial. Ribut. Tapi saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, kita itu diajarkan untuk bersyukur. Kita diajarkan untuk bersyukur. Jadi prinsipnya ada tentang memberi itu, saudara. Prinsipnya ada. Kemudian di dalam Alkitab, saudara, kalau lihat prinsipnya ada banyak ayat, bukan saja perjanjian lama tapi juga perjanjian baru. Saudara bisa lihat juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, nanti saudara bisa cari, itu ayatnya ada sebutkan seperti ini. Lebih baik memberi daripada menerima. Ada banyak, saudara. Bangsa Israel ketika mereka panen, Tuhan juga instruksikan, jangan waktu panen itu ambil semuanya. Tapi sisakan untuk orang miskin, untuk orang asing, dan yang memerlukan. Saudara kalau membaca kitab Rut, saudara akan melihat bahwa Rut itu mengambil jelai, mengambil gandum yang jatuh, saudara, yang tersisa. Lalu Boas bilang kepada pekerja-pekerjanya, dia bilang, jatuhkan lebih banyak lagi supaya Rut boleh dapat lebih banyak gandumnya, ya. Artinya saudara, ada prinsip memberi di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maha berlimpah. Dia memberi kepada kita, maka dia juga mengajarkan kita juga untuk memberi. Amin. Jadi saudara, kalau di media sosial bilang, oh ini kita sekarang udah perjanjian baru, jadi kita harus nggak memberi lagi. Ya, itu tidak alkitabiah, saudara. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, marilah kita memberi dengan rasa syukur, dengan percaya akan berkat penyediaan Tuhan. Amin. Saudara, saya belajar memberi itu dari muda, saudara. Saya melayani Tuhan itu dari usia 17 tahun. Saya belajar 19 tahun, saya dipercaya, diutus untuk menjadi anggota tim untuk membangun gereja cabang di Minahasa, di Manado, ya. Itu sebabnya istri saya itu orang Manado, saudara, ya. Jadi saya itu orang Batak, istri saya orang Manado, jadi singkatannya sering orang bilang Batman. Bat itu Batak, Man itu Manado, ya. Puji Tuhan, kami diberkati dengan 2 anak. 1 anak saya sudah selesai
kuliah, sudah bekerja. Yang satu doakan tahun ini akan selesai untuk kuliahnya ya, akan sedang skripsi dan akan selesai tahun ini. Mohon dukungan doanya. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa hidup saya tidak mudah karena ayah saya meninggal ketika saya usia 10 tahun ya. Dan hidup saya susah setelah itu, begitu banyak perjuangan. Perjuangan termasuk perjuangan finansial. Dan waktu saya kenal Tuhan, saya belajar memberi, saudara. Waktu saya bekerja, saya pernah bekerja dan saya belajar untuk memberi kepada Tuhan, memberi untuk pelayanan Tuhan. Saudara, satu kali pernah terjadi seperti ini. Saya lompat dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Pindah. Tapi lompatannya gagal, saudara. Kenapa? Karena perusahaan yang menerima saya kemudian itu bangkrut. Ya. Dan waktu itu karena kondisi kurang begitu baik, saudara, saya agak mundur-mundurkan persembahan saya, saudara, ya. Persembahan bulanan saya, ya. Persepuluhan saya. Saya ini bukan sedang promosi persepuluhan, tapi saya mau ceritakan bagaimana saya belajar beriman, ya. Awal bulan saya tidak memberikan karena saya hitung-hitung kayaknya nggak bisa ini. Nggak cukup ini. Sebagian kita tertawa karena kita mungkin pernah mengalami ya. Tengah bulan, aduh ini kayaknya juga nggak bisa ini. Mendekati akhir bulan, saudara, waktu itu istri saya bilang, Pi boleh ambil uang belanja nggak gitu ya. Lalu saya ingat, saudara, saya pergi ke ATM Permata. Karena waktu itu kantor transfernya lewat ATM Permata. Lalu saya ke ATM Permata, saudara. Saya ke ATM Permata, saya lihat jumlahnya, saudara, lebih kurang sama dengan perpuluhan saya. Ini sudah dekat akhir bulan, saudara. Jadi di dalam hati itu, transfer tidak, transfer tidak, transfer tidak. Seperti itu, saudara. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saudara, biasanya kalau kita berdoa itu berdoa di gereja, benar? Kita kalau berdoa di rumah, benar? Ada yang pernah berdoa di ATM? Saya berdoa di ATM ketika itu, saudara. Saya berdoa di depan saldo itu, saudara. Saya berdoa, Tuhan, berkati saya, Tuhan. Saya mau belajar memberi kepada Tuhan. Ampuni saya, Tuhan, dari awal bulan saya tidak berikan, tengah bulan tidak berikan, sampai sekarang. Tuhan, saya akan transfer perpuluhan saya transfer, saudara. Saya transfer dengan penuh iman, penuh semangat, lalu saya keluar. Waktu saya keluar, saudara, saya ingat pesan istri saya. Saya kan tadinya mau ngambil uang belanja. Saudara, kemudian saya berpikir mungkin masih ada lah, walau cuma 50.000. Saya balik lagi, ini baru buka pintu gini mau keluar, saudara, ya, pintu ATM ya, lalu saya tutup lagi, saya ambil lagi kartu ATM-nya, saya cek, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam tempo berapa detik saja dari pintu itu saya balik lagi, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada 1 bulan gaji lagi, saudara. Dalam tempo beberapa detik. Dan saya katakan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Dalam tempo beberapa detik. Dan sejak saat itu, iman saya untuk memberi kepada Tuhan semakin besar. Sejak saat itu, saudara, saya sudah tidak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Saya semakin percaya Tuhan memberkati saya ketika saya mau memberi, melayani Tuhan. Puji Tuhan, dari anak yatim seperti saya bisa punya anak yang dua-duanya akan selesai kuliah tahun ini, amin. Penyertaan Tuhan luar biasa.
Saya tidak hitung-hitungan lagi, saudara. Saya percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan. Saudara, segala berkat itu berasal dari Tuhan. Layak kita syukuri dan layak untuk kita persembahkan kembali. Amin. Itu yang kita bisa pelajari dari peristiwa panen Pentakosta. Panen secara jasmani. Berikutnya kita akan melihat selain tadi buah syukur tadi, kita juga belajar tentang ketaatan. Ini juga adalah buah, saudara. Ini adalah juga respon kualitas yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau melihat dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 ya. Mungkin saya minta dengan kasih untuk Bapak Singer ya, untuk mohon membantu membacakan Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 tentang Taurat ini ya saudara, dan hati yang baru. Ya, Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ya, mohon dibantu ya. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. 33 sampai 34. Ya. Ini firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Baik, terima kasih Pak ya. Saudara, kalau melihat Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang Tuhan mengaruniakan Taurat. Saudara, satu hal yang spesial juga dari Pentakosta, pada hari yang ke-50 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, hari ke-50 di Gunung Sinai, saudara. Jadi Pentakosta ini spesial Pak Joli ya, Pastor Joli ya. Karena hari ke-50 berbicara tentang panen, kemudian berbicara juga tentang Taurat yang diberikan di Gunung Sinai hari ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir, saudara. Tuhan memberikan Taurat. Dan ayat yang tadi dibaca oleh saudara kita, itu adalah satu kemajuan lagi daripada Taurat. Karena apa, saudara? Karena bukan lagi yang tertulis, tetapi Tuhan mengaruniakan kita Roh Kudus. Amin. Roh Kudus inilah yang kemudian membimbing, menuntun hidup kita, saudara. Sehingga dikatakan di situ kita tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Bukan maksudnya kita nggak boleh belajar, bukan maksudnya kita nggak boleh berkhotbah, saudara. Bukan maksudnya kita nggak boleh dengar khotbah, tapi ada pembimbing, penuntun, penghibur, pengajar utama kita. Yaitu siapa, saudara? Roh Kudus. Itu sebabnya saya sangat bersyukur dengan jemaat-jemaat yang sangat-sangat menghormati dan meninggikan pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita dibimbing oleh Roh Kudus, saudara. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, ketika saya berbicara kepada saudara, berbicara firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan kepada saudara, sesungguhnya ada satu suara utama di dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu suara apa, saudara? Suara Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan iluminasi, saudara, di dalam istilah teologinya. Itu yang disebut dengan iluminasi. Saya boleh mengkhotbahkan prinsipnya, saya boleh mengkhotbahkan kebenarannya, tetapi dalam konteks situasi saudara, Roh Kudus berbicara kepada saudara, menegur, menuntun, membimbing saudara, mengatakan di dalam hati saudara, ya maafkan istrimu, maafkan suamimu,
Ampuni saudaramu. Belajar lebih mengasihi lagi. Itu adalah suara Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Berlatih lebih lagi, bertumbuh lebih lagi, bersyukur lebih lagi, beriman lebih lagi. Suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hati saudara. Saya boleh berkhotbah, saya boleh bacakan ayatnya, tetapi saudara, pembimbing penuntun utama kita adalah Allah, Roh Kudus. Amin. Kita patut bersyukur atas hati yang baru, atas penuntun, pembimbing, penghibur kita yang utama, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan berharap, Tuhan menghendaki agar kita taat, mengikuti suara Roh Kudus, mengikuti kehendak Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah kualitas yang dikehendaki Tuhan. Kalau pertama tadi kualitas syukur, sekarang kualitas atau buah ketaatan. Amin. Saudara, kita ditebus bukan untuk hidup semaunya, tetapi untuk taat dan berbuah kebenaran. Kalau kita hidup semaunya, ada banyak konsekuensi-konsekuensi negatif. Orang tua menasihati anaknya karena orang tua sudah lebih berpengalaman seringkali, sehingga tahu nanti kalau begini konsekuensi negatifnya seperti ini. Kalau menggunakan narkoba, konsekuensi negatifnya seperti itu. Tuhan juga ketika memberikan kita kebenaran, ketika memberikan kita instruksi, ketika memberikan kita perintahnya, karena dia tahu kalau kita tidak lakukan, nanti konsekuensinya negatif. Tuhan itu baik, saudara. Amin. Dia melindungi kita daripada kehidupan yang rusak, melindungi kita daripada kehidupan yang hancur, melindungi kita daripada kehidupan yang tidak didesain baik sejak awal. Saudara, kalau baca kitab Kejadian tentang penciptaan, Tuhan itu punya intensi dari awal itu menciptakan semuanya baik. Kenapa jadi tidak baik, saudara? Karena kita tidak taat. Kita tidak percaya. Adam dan Hawa yang mewakili kita sebagai manusia tidak percaya, ragu-ragu, meragukan Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Konsekuensi demi konsekuensi negatif terjadi. Tuhan dari awal itu intensi tujuannya baik sampai hari ini. Amin. Sampai hari ini. Dan dia terus mengasihi kita. Dia bahkan berkorban. Tuhan Yesus berkorban mati di atas kayu salib menebus kita. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi, direstorasi lagi, dijadikan lebih baik lagi. Lebih baik bahkan sebelum kejatuhan. Saudara, itulah kehebatannya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah kehidupan yang lebih hebat daripada Taman Eden, saudara. Ini nanti khotbahnya berikut diundang lagi, Pak. Saya bicara tentang sorga, Pak. Lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita mempunyai tubuh sorgawi. Amin. 1 Korintus 15 bicara itu. Filipi juga bicara itu. Kita akan mempunyai tubuh sorgawi. Saudara tahu kelebihan tubuh sorgawi? Ini salah satunya. Salah satunya. Dikatakan tubuh sorgawi itu seperti Tuhan Yesus. Tubuhnya waktu kebangkitan. Makanya sering tubuh sorgawi juga disebut tubuh kebangkitan. Saya kasih tahu satu saja ya. Nanti kepanjangan ini khotbahnya. Salah satu kelebihan tubuh sorgawi, saudara. Siapa yang pernah pergi ke Mars? Saya yakin belum ada ya. Ke perbatasan ruang angkasa? Dari kita belum ada. Ada satu orang yang habiskan miliaran hanya untuk terbang sampai ke perbatasan ruang angkasa, yaitu Katy Perry tahun ini. Kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Dan habiskan miliaran rupiah, saudara. Dengan menggunakan pesawat milik
seorang pengusaha yang bernama Jeff Bezos. Dan itu habiskan begitu banyak uang hanya untuk sampai perbatasan ruang angkasa. Saudara, tubuh sorgawi saudara, dikatakan seperti Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian? Tubuh kemuliaan, atau sering disebut tubuh kebangkitan. Saudara tahu, atau tubuh sorgawi. Apa yang terjadi pada hari yang ke-40, saudara? Setelah Yesus berbicara kepada mereka, menjelaskan tentang kerajaan Allah, apa yang terjadi? Yesus bisa terangkat. Yesus bisa terbang dengan tubuh kebangkitan. Saudara, salah satu kelebihan tubuh sorgawi, kita bisa terbang, saudara. Amin. Itu hanya satu, dikatakan kita akan mempunyai tubuh seperti Yesus. Saudara, Katy Perry terbang penuh persiapan dan biayanya miliaran, hanya satu kali terbang. Dengan tubuh surgawi kita bisa terbang-terbang nanti, saudara. Ya, kita bisa terbang-terbang, saudara. Dengan tubuh surgawi yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada sakit penyakit. Kalau hari ini saudara ada seperti saya, saudara ada mengalami seperti saya hipertensi, tubuh surgawi nggak ada hipertensi, saudara. Sehat. Kalau ada yang pegel-pegel, nggak ada pegel, saudara. Kalau ada masalah organ-organ, nggak ada masalah organ tubuh surgawi. Itulah luar biasanya. Amin. Kita ditebus bukan untuk hidup semaunya, tetapi untuk taat dan berbuah kebenaran. Berikutnya, selain tadi ketaatan, selain tadi adalah syukur, kemudian sekarang adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus, saudara, ini sudah dibaca, ini sudah mungkin sering kita baca dalam Galatia pasal 5, ya, itu ada gambarnya di situ, ya, kasih, sukacita, ya, ada 9 di situ ya, saudara, ya, ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Itu juga adalah konsekuensi positif daripada mempunyai relasi dengan Allah. Kita akan mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, dan itu bukan satu persatu, saudara, tapi satu paket. Amin. Hidup kita akan mengalami perubahan. Saudara, kalau menghendaki relasi sesama baik, kalau menghendaki relasi dalam keluarga baik, maka satu-satunya cara adalah kita berbuah Roh Kudus. Saudara, kalau di dalam rumah semuanya mengasihi, apakah akan ada pertengkaran? Apakah ada berantem? Apakah akan ada kepahitan? Kalau di dalam rumah kita semuanya punya buah itu, saudara. Punya buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Apakah akan ada konflik-konflik yang tidak perlu, saudara? Tidak akan ada. Karena itu adalah resepnya. Relasi sesama adalah berbuah Roh Kudus. Amin. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan saudara juga akan bisa melihat dari cara hidup jemaat dalam Kisah 2. Saudara akan melihat, wah, relasi mereka satu sama lain begitu akrab, begitu hangat, saling mengasihi. Kenapa, saudara? Karena semuanya mengalami transformasi. Mereka semuanya mengalami perubahan. Mereka semuanya akhirnya dekat satu sama lain. Kalau tidak ada buah Roh Kudus, nah inilah banyak masalah. Apakah itu di rumah, apakah pernikahan, apakah ayah dengan anak, apakah dalam komunitas, akan banyak masalah, saudara. Maka sebenarnya solusi hidup kita, jika kita menginginkan, jika kita mengimpikan kehidupan yang diberkati, marilah kita berbuah-buah Roh Kudus. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah akibat daripada relasi kita dengan Tuhan.
Saya sangat bersyukur bahwa saya tidak mempunyai pengalaman banyak menjadi seorang ayah. Ayah saya meninggal ketika saya 10 tahun. Banyak inspirasi yang diberikan, tetapi saya tidak belajar banyak, dan waktu saya menikah saya nggak tanya ayah saya karena ayah saya tidak ada. Tapi saya bersyukur dengan belajar firman Tuhan, dengan mengalami transformasi dalam hidup, puji Tuhan saya bisa memimpin, membimbing, menuntun keluarga saya. Amin. Kita mungkin mempunyai hal yang sama, mungkin mempunyai kasus yang sama, solusinya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Setelah buah Roh Kudus tadi saudara, kita lanjutkan lagi buah Injil. Jadi pertama tadi buah syukur kita sebutkan sama-sama supaya gampang ingat. Buah syukur, kedua buah ketaatan, ketiga buah Roh Kudus, dan keempat ini adalah buah Injil. Kita sebutkan sama-sama. Buah Injil. Amin. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul. Saudara kalau baca pasal 1 sampai pasal 28, itu adalah apa yang terjadi dalam jemaat mula-mula selama 30 tahun pertama. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Lukas mencatat 30 tahun pertama pelayanan murid-murid Tuhan yang disertai oleh Roh Kudus. Kita lihat apa yang terjadi, Kisah 2 ayat 41. Ya, saya minta kesediaan Pak Singer lagi. Panggilannya Pak siapa ya Pak? Pak Huta Barat, ya. Mohon dibantu Pak Huta Barat, Kisah 2:41. Kayaknya kita jadi partner ini dalam khotbah ini karena ada beberapa ayat saya minta tolong Bapak nanti. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. ayat 41 begini firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, waktu Tuhan Yesus bicara di Bukit Zaitun itu hanya 11 orang. 11 orang balik ke Yerusalem, berdoa di sana, lalu Roh Kudus turun. Itu di Yerusalem ada 120 orang, saudara. 120 orang, tadi Pak Huta Barat baca ayatnya, setelah Petrus berkhotbah, bertambah berapa saudara? Tambah 3.000, jadi 3.120. Sekarang mohon dibantu baca lagi Bapak ayat 47-nya, Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima kasih. 3.120 ditambah lagi tiap-tiap hari, bertambah. Pasal 4 ayat 4, Pak Huta Barat mohon dibantu lagi. Duduk juga nggak apa-apa karena masih ada beberapa ayat lagi nih. 4 ayat 4. Rasul 4 ayat 4 begini firman Tuhan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan, 3.120 bertambah lagi menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Lanjut lagi Pak, itu laki-laki ya, belum anak dan perempuan. Pasal 5 ayat 14, silakan Pak Huta Barat. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, tambah lagi saudara. Pasal 6 ayat 1. Hari ini kita bahas semua Kisah Para Rasul. Jika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ya, jumlahnya makin tambah, makin banyak, maka perlu makin banyak pelayan, makin banyak pengerja, makin banyak hamba Tuhan. Ya, pada pasal ke-6, maka dipilihlah 7 orang untuk membantu pelayanan diakonia. Jadi kalau jemaatnya makin tambah, pengerja perlu juga makin tambah. Begitu ya. Kemudian pasal 6 ayat 7, Pak, lanjutkan. Firman Allah makin terbesar
dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar iman yang menyerahkan dirinya dan percaya. Nah, sekarang kategorinya bertambah Bapak Ibu Saudara, bukan disebutkan hanya perempuan dan laki-laki, tapi juga imam Saudara ya. Bertambah pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah lainnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bertambah lagi Saudara, dan Lukas tidak lupa menyebutkan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Lukas ini orang Pentakosta ini, Pak Joli. Pasal 11 ayat 21. Silakan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bertambah lagi Saudara. Kalau pasal 11 ini jemaatnya bukan banyak orang Yahudi, tapi sudah banyak orang Yunani. Ini sudah di Antioquia, sudah lebih ke utara. Kalau Yerusalem itu agak di selatan, lalu agak naik lagi itu Yudea, naik lagi Samaria, lalu ke utara lagi itu Antioquia Saudara, dan itu lebih banyak orang non-Yahudinya. Ya, kemudian lanjut lagi pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Pasal 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin berbesar dan makin banyak didengar orang. Makin banyak lagi firman Tuhan, kerja kuasa Roh Kudus makin luar biasa. Pasal 13 ayat 48 sampai 49. Mendengar itu, bergembiralah semua orang dan tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah. Lebih luas lagi Saudara, semakin luas lagi, semakin keluar lagi ke luar Antioquia lagi Saudara. Pasal 14 ayat 1. Di Ikonim pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Makin banyak lagi orang Yahudi, orang Yunani, makin banyak lagi. Pasal yang ke-16 ayat ke-5. Demikianlah jemaat-jemaat ditentukan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Bertambah, makin lagi. Nanti pasal yang ke-17 ke Athena, ke Berea, ke Korintus, ke Roma, Saudara, berkembang terus Saudara. Karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus bilang Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan itu terjadi. Tuhan berjanji, Tuhan genapi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tuhan janji, Tuhan genapi. Saudara-saudara, Allah rindu umatnya berbuah lebat dan terus berbuah. Berbuah syukur, buah ketekunan, buah-buah Roh Kudus, buah-buah penginjilan. Saudara, marilah kita hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian daripada panen besar Allah. Saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu, kita adalah buah dari panen itu. Buah panen penginjilan. Kita adalah bagian daripada buah itu. Dan Tuhan
janji Tuhan genapi. Kita bersyukur untuk itu, amin. Saya ingin menutup dengan satu ayat, Yohanes pasal 15 ayat 6. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang penting untuk kita ingat bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, bertanya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi adalah konsekuensi positif daripada relasi kita dengan Allah adalah bahwa kita akan berakar, bertumbuh, berbuah banyak, dan berbuah terus-menerus sampai akhir hidup kita. Kita digunakan menjadi instrumen yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak, saudara. Kita bersyukur, saudara-saudara, karena Tuhan boleh layakkan kita. Tuhan boleh karuniakan, anugerahkan kita keselamatan. Tuhan berikan kita relasi yang dekat, akrab dengannya. Dan Dia menebus dosa-dosa kita, mengampuni kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau hari ini kita masih mempunyai waktu untuk hidup, itu adalah artinya bahwa kita perlu terus menghasilkan buah-buah syukur, buah-buah ketaatan, buah-buah Roh Kudus, dan buah-buah Injil. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan, di dalam kebaktian kami pada hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan yang menuntun, membimbing hidup kami, agar kami boleh bertumbuh sebagaimana rancangan-Mu baik dalam hidup kami. Biarlah kami terus berbuah syukur, berbuah ketaatan, berbuah-buah Roh Kudus, dan berbuah-buah penginjilan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas seluruh anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, mari kita yang bersyukur bersama-sama katakan, amin.